Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang membuat hidup terasa damai? Apa berarti hidup baik itu cuma soal menaati aturan atau justru ada sesuatu yang lebih dalam yang berakar di dalam hati? Kenapa ya? Seringkali kita merasa capek, harus terus-menerus ngejar validasi orang lain, takut gagal, takut nggak diterima. Hidup itu kayak sungai besar. Kita bisa memilih mengalir tenang bersama arusnya atau ngotot berenang melawan arus sambil bawa beban berat yang nggak perlu. Padahal, jika kita bisa melepaskan beban itu, mungkin jalannya hidup akan terasa jauh lebih ringan. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk jadi anak baik. Baik menurut pandangan orang lain. Tapi semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa kebaikan bukan sekadar mencari stempel pengakuan. Hidup yang baik sebenarnya terbentuk dari pilihan sadar, tidak menyakiti orang secara fisik maupun verbal, tidak mengambil apa yang enggak diberikan, jujur dan setia, serta menjaga kesadaran pikiran kita. Hidup bukan tentang memburu label, tapi tentang menjaga ketenangan batin dan menjalani hari dengan hati lapang. Hidup ini adalah perjalanan tanpa akhir, penuh pengalaman, pertemuan, dan pengetahuan baru. Saat masih kecil, setiap langkah belajar jalan, setiap tertawa riang, bahkan setiap kali jatuh dan menangis adalah bagian dari proses tumbuh. Begitupun saat masuk sekolah, punya teman baru, dan mulai membangun koneksi dengan dunia luar. Semua itu adalah babak demi babak dari cerita besar bernama kehidupan. Jika kita bisa melihat dunia hari ini dengan rasa penasaran seperti saat kecil, betapa luas dan penuh harapan hidup ini. Sayangnya banyak persepsi keliru tentang hidup baik. Sebagian orang mengira bahwa keberhasilan materi, penampilan fisik, atau popularitas adalah kunci kebahagiaan. Padahal ada banyak contoh di sekeliling kita, orang yang telah mencapai semua itu tetap merasa kosong, bahkan kesepian. Ada juga yang percaya bahwa hidup harus selalu menyenangkan, sehingga mereka takut pada emosi negatif, padahal itu adalah bagian alami dari kemanusiaan. Di satu sisi, kita dibesarkan dengan anggapan bahwa kita harus selalu dinilai positif oleh orang lain. Di sisi lain, kita lupa bahwa nilai terdalam justru datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pandangan orang. Kita mulai lelah karena hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan untuk mendengarkan suara hati sendiri. Misalnya, saat menonton film dan seseorang di sebelah tiba-tiba membicarakan gosip selebriti. Aktornya ini loh kemarin muncul di variety show, atau si artis itu lagi dekat sama si A. Akibatnya kita ketinggalan dialog penting dari ceritanya. Mereka sebenarnya ingin berbagi antusiasme, tapi sayangnya caranya kurang tepat. Menghadapi orang yang suka ikut campur urusan orang lain, cara paling dewasa adalah dengan berterima kasih atas perhatiannya. Coba lihat niat baik di balik sikap mereka. Daripada menanggapi dengan kesal, kenapa enggak menyambut dengan senyum kecil dan berkata, "Terima kasih atas perhatianmu." Bukankah dunia akan terasa lebih hangat kalau kita mau sedikit lebih memaklumi? Meskipun memang benar bahwa ikut campur tanpa diminta bisa sangat mengganggu, namun menahan diri untuk enggak terlalu kepo, itulah yang disebut kebijaksanaan. Ada juga momen-momen di mana kita dibayangi oleh rasa cemas tentang opini orang lain. Apa kata mereka nanti? Pernah ngerasa capek karena terus-menerus jadi anak lucu atau anak pintar agar diterima. Tapi lama-lama kita sadar bahwa tujuan hidup bukan untuk menghibur atau menyenangkan orang lain. Asalkan kita tetap dalam koridor baik, reaksi orang lain memang akan tetap ada, tapi nggak perlu mengendalikan langkah kita. Untuk memahami hidup yang baik, kita perlu melihat berbagai perspektif yang mengajarkan keseimbangan antara keinginan dan realitas. Di Jepang, gerbang Yomeimon di Kuil Nikoto-shogu memiliki pilar yang sengaja diukir terbalik. Konon kesempurnaan bisa mendatangkan nasib buruk, sehingga sedikit ketidaksempurnaan justru membawa keberuntungan. Begitu pula dalam hidup, terlalu memaksakan kontrol bisa membuat kita rapuh, sedangkan menerima perubahan adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Saat kita antar paket dan ditanya, mau taruh di mana? Jawaban standarnya mungkin, taruh aja di tempat yang pas. Itu bukan berarti ditaruh asal-asalan, tapi bermakna bahwa kita diharapkan menilai sendiri dengan bijaksana. Keseimbangan bukan berarti acak-acakan, tapi juga bukan terlalu ngotot dan kaku. Hidup yang terlalu keras mudah patah, sedangkan yang terlalu lentur bisa hanyut begitu saja. Bijaksana adalah tahu kapan harus keras dan kapan harus menyerah dengan rendah hati.
Di Bali, beberapa hotel menyambut tamu dengan rangkaian bunga. Bunga itu tidak hanya indah dilihat, tapi juga memiliki makna tersirat, mewakili keramahan, penghargaan terhadap sesama, dan kehangatan. Beberapa jenis bunga bisa mekar tanpa peduli cuaca panas atau dingin, mengajarkan kita untuk tetap bertahan meski dalam kondisi sulit. Kesabaran itu ada dua jenis, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan, atau melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi harus dilakukan. Tanpa tujuan, kita tidak bisa bersabar. Tapi dengan tujuan, tekanan kesabaran akan terasa lebih ringan. Saat tekanan terasa berat, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan, "Aku mengerti." Mungkin itu bisa membantu kita merasa jauh lebih lega. Penelitian psikologi modern juga menunjukkan bahwa manusia yang memiliki hubungan sosial kuat, tujuan hidup, dan kemampuan mengelola emosi cenderung lebih bahagia dan sehat. Bahkan saat menghadapi kritik pedas, cara terbaik adalah dengan berterima kasih atas perhatian orang tersebut, lalu menjaga jarak emosional. Dunia ini adalah satu yang terdiri dari banyak, lalu satu itu tadi menjadi banyak dan membentuk satu lagi. Manusia adalah bagian dari alam semesta ini, jantung berdetak, darah mengalir, otak menyimpan ribuan pengetahuan yang dikumpulkan selama ribuan tahun. Kita adalah bagian dari masyarakat, masyarakat adalah bagian dari dunia, dan dunia adalah bagian dari galaksi yang membentuk alam semesta. Prinsip ini bukan omong kosong, tapi kebenaran nyata. Dengan cara pandang ini, kita bisa lebih legowo dalam menghadapi hal-hal kecil yang biasanya bikin resah. Lewat semua pembelajaran ini, kita sampai pada kesadaran, hidup yang baik tidak ditemukan di luar, tapi dibangun dari dalam. Ia lahir dari pilihan sadar, memilih kejujuran daripada penyesuaian diri yang menyiksa, memilih kebersamaan daripada kompetisi, dan memilih ketenangan daripada kekacauan. Hal paling penting dalam hidup baik adalah hubungan yang tulus dan resiprokal, kehadiran orang-orang yang mengerti kita tanpa syarat. Tujuan hidup, menemukan makna dalam apa yang kita lakukan, walaupun tampak kecil bagi orang lain. Penerimaan diri, menghargai diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bayangkan menanam pohon pinus atau cemara. Pohon itu tidak mudah menebar benih dan butuh puluhan tahun untuk tumbuh tinggi. Jika kita sering menyebar gosip atau berkata buruk tentang orang lain, kita sedang meracuni tanah tempat kita sendiri tumbuh. Dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, atau di komunitas, kalau ingin lingkungan adem, kita harus menjaga ucapan dan kuping kita. Saat menghadapi gesekan dalam hubungan seperti beda prinsip atau kebiasaan, justru gesekan itu bisa jadi peluang untuk memahami titik temu. Kalau kita selalu menahan diri, ujung-ujungnya bisa meledak juga. Gesekan bukan musuh, asal dihadapi dengan kepala dingin dan hati yang mau berkompromi dengan solusi. Jadi, mari kita rangkum. Hidup baik itu bukan tentang uang, status, atau penilaian orang lain. Ia terbentuk dari pilihan sadar, menjaga hati damai, membangun hubungan tulus, dan hidup dengan integritas. Kita tidak perlu takut pada perbedaan pendapat, kesalahan, atau kegagalan. Kesabaran, ketenangan, dan sikap lentur menghadapi perubahan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Seperti sedang bersepeda, kita tidak akan terjatuh apabila tidak berhenti mengayuh. Dalam ketidakpastian, kita akan menyadari bahwa damai, kebahagiaan, dan kekuatan sejati lahir dari ketidaksempurnaan itu sendiri. Bukankah dalam ketidaksempurnaan itulah hidup terasa lebih nyata, lebih manusiawi? Seperti pepohonan yang memberi naungan tanpa pamrih, demikian juga kita bisa menjadi kehadiran yang menyejukkan bagi sesama. Dan dalam kehidupan yang tampak biasa, di tengah ketidakpastian, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan hadir bukan dalam puncak, tapi dalam proses. Sekarang aku ingin kamu ikut berbagi. Apa definisimu tentang hidup yang baik? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita bisa saling belajar dari cerita dan pengalaman satu sama lain. Kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari-harimu dipenuhi damai, makna, dan langkah-langkah kecil yang membawa perubahan besar. Sampai jumpa di video berikutnya.